Berlatar di negara Cina, kisah diawali dengan adanya seorang murid Shaolin yang bertekad ingin menjadi pendekar kungfu. Tak heran dengan niatnya tersebut, Fu Dalong harus melatih fisiknya setiap hari. Di sela latihannya tersebut, Dalong dan rekannya mendapatkan pemberitahuan dari salah satu master bahwa dalam beberapa hari ke depan akan diadakan turnamen kungfu kuil Shaolin. Diketahui turnamen tersebut hanya diadakan 1 tahun sekali dan siapapun yang berhasil memenangkannya maka ia akan masuk dalam Akademi Dharma, yaitu kelas tertinggi di kuil tersebut. Sebagai murid Shaolin paling senior, Dalong selalu berlatih dengan adik seperguruannya yang bernama Yansen. Beberapa hari kemudian, sang master secara resmi membuka turnamen kungfu tersebut dan mau tidak mau, Dalong sebagai murid paling senior pun harus memenangkannya agar bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi, yaitu Akademi Dharma. Setelah turnamen usai, sang master memberitahukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk masuk Akademi Dharma. Pada saat itu, Yansen mendapatkan hal yang sangat membahagiakan di mana ia lulus untuk masuk dalam kelas Akademi Dharma. Namun tidak dengan Dalong, meskipun ia memiliki seni bela diri yang baik dan menjadi murid Shaolin selama 20 tahun, Dalong tidak lulus dalam turnamen itu. Hal itu pun dikarenakan ia sebagai seorang ahli bela diri tidak mempunyai rasa welas asih terhadap rekannya. Apalagi dalam turnamen tersebut, Dalong terlihat tidak bisa untuk mengontrol emosi. Mengenai hal itu, sang master memerintahkan agar Dalong turun gunung untuk mencari jati diri yang sebenarnya sebagai seorang Shaolin. 师父，我一定会回来的。 Singkat cerita, 5 tahun sudah berlalu dan pada saat ini Dalong telah menjadi seorang pengusaha sukses dengan menjalankan bisnis minuman teh. Dalam menjalankan karirnya, Dalong ternyata menyukai seorang wanita yang bernama Sizi. Namun sebagai seorang pria, Dalong tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya itu. Dan diketahui, Dalong dan Sizi adalah salah satu pemilik kedai teh terkenal di daerah tersebut. Esok harinya, Dalong kembali menjalani rutinitasnya untuk berlatih. Dan kebetulan juga di sana ada seorang kakek yang bernama Tuan Li melihat aksi yang ia peragakan. Ketika kakek tersebut merasa ada yang tidak beres dengan rasa teh yang ia minum, Dalong dengan gegabah menuduh kakek tersebut telah menertawakan gerakan kungfunya. Dengan merasa kesal, Dalong kemudian mencoba untuk memberikan pelajaran. Namun siapa sangka, kakek tersebut adalah seorang ahli bela diri kungfu.
Singkat cerita, kita pun dialihkan dengan datangnya Yansen dan juga adik sepupunya yang bernama Qiang. Untuk sekarang ini mereka ternyata telah menjadi pelatih bela diri sekaligus menjadi ketua tur pemandu pendidikan sejarah bagi beberapa anak asuhnya. Ketika Qiang memperagakan sebuah gerakan kungfu, anak buah Dalong tampak penasaran dengan kehebatan Qiang sehingga salah satu dari mereka menantang Qiang untuk bertarung. Hingga pada akhirnya anak buah Dalong pun cukup kewalahan dan menanggapi hal itu, rekannya pun memanggil Dalong untuk meminta pertolongan. Namun setelah sampai di tempat kejadian, Yansen dan Qiang ternyata telah pergi. Di sisi berbeda kita pun diperlihatkan dengan datangnya beberapa orang Rusia. Mereka tampak memiliki sebuah tujuan rahasia di daerah itu. Setelah itu mereka akhirnya singgah di kedai teh milik Zizi dan berbincang mengenai turnamen kungfu yang akan diselenggarakan di sana. Dengan hadiah berupa uang 200.000 yuan, Ivan Nikolai sebagai bos pun berkeinginan untuk mengikuti turnamen tersebut bersama dengan Victor. Untuk Julia dan Gradovic, mereka memutuskan untuk tidak ikut serta dalam turnamen tersebut. Hal itu dikarenakan tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mencuri catatan sejarah peninggalan dinasti berupa artefak kuno milik pemerintah Cina. Kembali kepada Dalong yang saat ini dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja kedua anak buahnya melihat Qiang berada di kedai teh milik Zizi. Alhasil Dalong kemudian menghampirinya. Ketika Dalong bertemu dengan Yansen, ia tampak terkejut dengan keberadaan adik seperguruannya yang telah lama tidak bertemu satu sama lain. Beralih kepada Ivan dan juga anak buahnya, mereka tampak meremehkan gerakan kungfu yang dilakukan oleh warga di sana, sehingga terjadilah sedikit keributan di antara mereka. Beruntung saja Tuan Li sebagai seorang master bela diri datang tepat waktu untuk menetralisir keadaan. Singkat cerita, ketika Qiang dan Yansen keluar dari Museum Sejarah Cina, tanpa disengaja, rekan mereka sesama pemandu pun menjatuhkan kacamata milik seorang preman yang bernama Baosan. Mereka pun terlibat adu mulut, bahkan hampir saja terjadi kericuhan di sana. Beruntung, mereka semua masih bisa mengendalikan emosi karena pada saat itu banyak pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Singkat cerita, ketika Qiang dan yang lainnya ingin kembali ke tempat penginapan, Baosan menuntut ganti rugi karena telah merusak barang pribadinya. Akan tetapi Qiang tak mau membayar sepeser pun, sehingga sedikit kericuhan pun tak terhindarkan. Di saat keributan terjadi, Dalong kemudian muncul untuk membantu Qiang. Setelah berhasil mengalahkan Baosan, beberapa anggota polisi pun datang dan membawa mereka. Pada saat interogasi, Dalong dianggap bersalah karena telah bermain hakim sendiri. Dengan demikian, ia didenda oleh pihak kepolisian setempat. Pada keesokan harinya, Dalong dan Yansen yang juga menjadi peserta turnamen kungfu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, mereka harus berlatih untuk menghadapi beberapa musuh dari berbagai perguruan bela diri, termasuk juga Ivan dan Victor yang akan menjadi lawan mereka.
行了，请两位老师也休息休息。死都放女人身上了吧？那我们就擂台见。 Beberapa hari telah berlalu yang mana pada saat ini turnamen kungfu antar aliran akan segera diselenggarakan. Dan kebetulan juga pihak panitia memeriahkan turnamen tersebut dengan kompetisi minuman teh terbaik. Tak heran jika Sisi sebagai pemilik kedai teh pun juga ikut serta dalam kompetisi itu. Setelah acara kompetisi teh telah usai dan pemenangnya akan diumumkan bersamaan dengan pemenang turnamen kungfu. Tak menunggu lama, pihak panitia pun akhirnya secara resmi membuka turnamen kungfu tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Ivan dan semua lawannya, Dalong mau tidak mau harus menghadapi Yansen di pertarungan final. Seperti yang kita lihat, pertarungan di antara mereka pun seimbang, dan yang paling mengejutkan adalah Yansen memutuskan untuk menyerah dan menjadikan kakak seperguruannya sebagai pemenang. Dengan hasil yang telah kita ketahui, Sisi menjadi pemenang dalam kompetisi teh terbaik. Begitupun juga dengan Dalong yang menjadi pemenang dalam turnamen kungfu. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Ivan melakukan aksinya untuk menuntaskan tujuan utama mereka, yakni mengambil artefak bersejarah milik pemerintah Cina. Bersama dengan Julia, Ivan berhasil mencuri artefak tersebut yang saat ini disimpan di sebuah kuil. Pada keesokan harinya, pihak penjaga kuil menyadari bahwa artefak tersebut telah menghilang, yang secara otomatis pihak kepolisian pun terlibat untuk mencari barang yang sangat berharga milik pemerintahan. Di sisi berbeda, adik perempuan Sisi tanpa sengaja mendengar perbincangan Ivan mengenai artefak yang telah berhasil ia curi. Sontak saja ia pun memutuskan untuk memberitahukan Sisi agar menghubungi Dalong dan juga dinas keamanan setempat. Kemudian ketika Ivan dan rekannya dalam perjalanan kembali ke Rusia, Dalong yang ditemani Yansen akhirnya menemukan keberadaan Ivan. Alhasil, sebuah aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada saat ini, Julia memutuskan untuk tidak ikut bersama Ivan dengan tujuan untuk menghadang Dalong dan juga Yansen. Dalam usahanya tersebut, Julia berhasil melukai Yansen dan mau tidak mau, Dalong harus memberikan perlawanan yang membuat Julia tak sadarkan diri.
Setelah itu mereka pun kembali mengejar Ivan untuk merebut kembali artefak milik pemerintah yang dinilai sangatlah berharga. Dalam usahanya tersebut, Dalong akhirnya berhasil merebut kembali artefak itu sekaligus melumpuhkan Ivan dan juga anak buahnya. Seperti yang kita lihat, pihak kepolisian pun datang untuk meringkus Ivan dan juga antek-anteknya. Dalong yang berjasa besar untuk merebut kembali benda berharga milik pemerintah, ia akhirnya mendapat penghargaan dari Biro Keamanan setempat. Dan tak hanya itu, ia akhirnya dilantik oleh pihak kepolisian untuk menjadi pelatih bela diri bagi anggota polisi yang akan menjalankan tugas. Di akhir film ini, Dalong akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya kepada Zizi. Akan tetapi, Zizi yang mengetahui bahwa Dalong harus kembali ke kuil Shaolin terlebih dahulu, ia berjanji akan menunggu Dalong sampai menemukan jati dirinya. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.